Sama ini satu lagi Pak, pernyataan hibah. Nanti Bang Payung lah satu kan Pak. Ada nggak suaranya Pak? Nggak bisa suara cuy. Udah. Semangat ya.
Jangan lupa ini Pak. Rasa pisang gitu. Rasa pisang. Enggak, strawberry. Ya, rasa pisang ya. Ada bobitnya, ada apa? Jujur, bertanggung jawab, disiplin, mandiri. Halo kawan aksi, apakah kamu pernah mendengar kata integritas? Saat pemilu, di sekolah ketika ujian, atau dalam buku-buku tentang kepemimpinan? Benar sekali, kata integritas sudah tidak asing lagi di telinga kita. Tapi sebenarnya, integritas itu apa ya? Integritas adalah kata benda yang artinya mutu, sifat, keadaan yang menunjukkan kesatuan utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan. Integritas memiliki arti yang setara dengan kejujuran. Itulah kenapa orang yang berintegritas sudah pasti memiliki sifat yang jujur. Kamus Kompetensi Komisi Pemberantasan Korupsi berbicara tentang integritas yang artinya bertindak secara konsisten antara apa yang dikatakan dan apa tingkah lakunya sesuai nilai-nilai yang dianut. Nilai-nilai bisa berasal dari kode etik, tempat kita bekerja, nilai masyarakat, atau nilai moral pribadi. Integritas tidak bisa dilepaskan dengan aktualisasinya. Aktualisasi integritas artinya mengamalkan nilai-nilai tersebut. Jujur, bertanggung jawab, disiplin, mandiri, kerja keras, sederhana, berani, peduli, dan adil merupakan nilai-nilai integritas sekaligus nilai anti korupsi yang bisa kita aktualisasikan. Seseorang yang datang sesuai jam absen merupakan aktualisasi integritas. Namun, ketika orang tersebut datang terlambat, itu artinya ia belum mengaktualisasikan integritas. Jujur saat ujian, membayar uang sesuai barang yang dibeli, dan masih banyak lagi aktualisasi integritas yang bisa kita lakukan sesuai nilai-nilai yang sudah disebutkan. Ingat, konsistensi antara apa yang ada di hati, diucapkan, dan ditampilkan secara perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai manusia, kita telah diberi bekal oleh Tuhan untuk mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk. Semua hal akan tergantung pada kita mau mengaktualisasikan integritas atau tidak. Ayo kawan aksi, sudah sejauh mana kita mengaktualisasikan integritas? Belum ada kata terlambat untuk memulai aktualisasi integritas dalam hidup kita. Sehingga semakin kuat perisai diri kita dari perilaku korupsi. Salam anti korupsi. Halo kawan aksi, apakah kamu pernah mendengar kata integritas? Saat pemilu, di sekolah ketika ujian, atau dalam buku-buku tentang kepemimpinan? Benar sekali, kata integritas sudah tidak asing lagi di telinga kita. Tapi sebenarnya, integritas itu apa ya? Integritas adalah kata benda yang artinya mutu, sifat, keadaan yang menunjukkan kesatuan utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan. Integritas memiliki arti yang setara dengan kejujuran. Itulah kenapa orang yang berintegritas sudah pasti memiliki sifat yang jujur.
Kamus Kompetensi Komisi Pemberantasan Korupsi berbicara tentang integritas yang artinya bertindak secara konsisten antara apa yang dikatakan dan apa tingkah lakunya sesuai nilai-nilai yang dianut. Nilai-nilai bisa berasal dari kode etik, tempat kita bekerja, nilai masyarakat, atau nilai moral pribadi. Integritas tidak bisa dilepaskan dengan aktualisasinya. Aktualisasi integritas artinya mengamalkan nilai-nilai tersebut. Jujur, bertanggung jawab, disiplin, mandiri, kerja keras, sederhana, berani, peduli, dan adil merupakan nilai-nilai integritas sekaligus nilai anti korupsi yang bisa kita aktualisasikan. Seseorang yang datang sesuai jam absen merupakan aktualisasi integritas. Namun, ketika orang tersebut datang terlambat, itu artinya ia belum mengaktualisasikan integritas. Jujur saat ujian, membayar uang sesuai barang yang dibeli, dan masih banyak lagi aktualisasi integritas yang bisa kita lakukan sesuai nilai-nilai yang sudah disebutkan. Ingat, konsistensi antara apa yang ada di hati, diucapkan, dan ditampilkan secara perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai manusia, kita telah diberi bekal oleh Tuhan untuk mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk. Semua hal akan tergantung pada kita mau mengaktualisasikan integritas atau tidak. Ayo kawan aksi, sudah sejauh mana kita mengaktualisasikan integritas? Belum ada kata terlambat untuk memulai aktualisasi integritas dalam hidup kita. Sehingga semakin kuat perisai diri kita dari perilaku korupsi. Salam anti korupsi. Halo kawan aksi, apakah kamu pernah mendengar kata integritas? Saat pemilu, di sekolah ketika ujian, atau dalam buku-buku tentang kepemimpinan? Benar sekali, kata integritas sudah tidak asing lagi di telinga kita. Tapi sebenarnya, integritas itu apa ya? Integritas adalah kata benda yang artinya mutu, sifat, keadaan yang menunjukkan kesatuan utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan. Integritas memiliki arti yang setara dengan kejujuran. Itulah kenapa orang yang berintegritas sudah pasti memiliki sifat yang jujur. Kamus Kompetensi Komisi Pemberantasan Korupsi berbicara tentang integritas yang artinya bertindak secara konsisten antara apa yang dikatakan dan apa tingkah lakunya sesuai nilai-nilai yang dianut. Nilai-nilai bisa berasal dari kode etik, tempat kita bekerja, nilai masyarakat, atau nilai moral pribadi. Integritas tidak bisa dilepaskan dengan aktualisasinya. Aktualisasi integritas artinya mengamalkan nilai-nilai tersebut. Jujur, bertanggung jawab, disiplin, mandiri, kerja keras, sederhana, berani, peduli, dan adil merupakan nilai-nilai integritas sekaligus nilai anti korupsi yang bisa kita aktualisasikan. Seseorang yang datang sesuai jam absen merupakan aktualisasi integritas. Namun, ketika orang tersebut datang terlambat, itu artinya ia belum mengaktualisasikan integritas. Jujur saat ujian, membayar uang sesuai barang yang dibeli, dan masih banyak lagi aktualisasi integritas yang bisa kita lakukan sesuai nilai-nilai yang sudah disebutkan. Ingat, konsistensi antara apa yang ada di hati, diucapkan, dan ditampilkan secara perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai manusia, kita telah diberi bekal oleh Tuhan untuk mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk.
Semua hal akan tergantung pada kita mau mengaktualisasikan integritas atau tidak. Ayo kawan aksi, sudah sejauh mana kita mengaktualisasikan integritas? Belum ada kata terlambat untuk memulai aktualisasi integritas dalam hidup kita. Sehingga semakin kuat perisai diri kita dari perilaku korupsi. Salam anti korupsi. Syukur baik. Mikrofon. Baiklah Bapak Ibu, acara akan kita mulai. Namun sebelum acara dimulai, kami ingatkan kembali kepada Bapak Ibu untuk melakukan presensi online melalui link yang telah disampaikan di grup kontak me. Selamat pagi dan salam sejahtera Bapak Ibu sekalian. Horas, selamat datang di acara FGD rutin April 2025. Dan kami mengucapkan terima kasih banyak atas kehadiran Bapak Ibu sekalian di acara ini. Yang terhormat Kepala KPPN Balige, Bapak Oktana Yuda Sakti. Yang saya hormati Bapak Ibu Pejabat Pengawas KPPN Balige. Dan yang kami banggakan Bapak Ibu Satuan Kerja Lingkup KPPN Balige. Adapun acara kita pada hari ini terdiri dari 3 agenda ya Bapak Ibu. Yang pertama yaitu press release APBN bulan Maret 2025. Yang kedua, evaluasi pelaksanaan anggaran Satuan Kerja periode April 2025. Dan agenda ketiga yaitu bimbingan teknis terkait laporan keuangan periode April 2025. Baiklah Bapak Ibu, tanpa berlama-lama, langsung saja kita memasuki agenda yang pertama, yaitu kata sambutan dan penyampaian press release APBN bulan Maret 2025 oleh Kepala KPPN Balige. Kepada Bapak Oktana, kami persilakan. Ya, baik. Terima kasih, Arta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Horas. Mungkin pertama-tama saya menyampaikan mohon maaf lahir dan batin dan selamat Hari Raya Idul Fitri bagi yang merayakan. Dan tak lupa juga saya sekali lagi tak bosan-bosannya menyampaikan ucapan terima kasih atas kinerja Bapak Ibu sekalian selama triwulan 1 tahun 2025. Mungkin Bapak Ibu sekalian, beberapa hal memang harus kita segera selesaikan gitu ya. Salah satunya terkait dengan PIPK, terus cabut gitu ya, dan kemudian penghapusan SPP maupun SPM yang batal dalam rangka perencanaan kas yang baik dan akurat. Jadi sekali lagi mohon bantuan Bapak Ibu sekalian. Sekiranya ada permasalahan, silakan tak segan untuk menghubungi CSO kami maupun rekan-rekan yang lain jika ada kesulitan maupun permasalahan. Mungkin langsung untuk menyingkat waktu, minta bantuannya untuk share screen press release. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, sampai dengan triwulan 1 atau 31 Maret 2025 kita sudah merealisasikan belanja pemerintah itu mencapai 20,71% atau 926,58 miliar. Dan tentunya dengan pagu 4,47%. Nah, jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, kita ada kenaikan sebesar 2 poin ya.
2% kurang lebih jika dibandingkan dengan tahun 2024. Oke, next. Nah, ini adalah realisasi per jenis belanja, di mana kalau belanja pegawai ini sudah mencapai 27,50%. Ini mudah-mudahan tidak ada masalah ya Bapak Ibu sekalian, karena memang untuk belanja pegawai setidaknya realisasinya Apa yang bisa pas menang mulak pas Jumat Agung di laptop. Apa tadi? Iya, belanja pegawai mudah-mudahan ini autopilot gitu ya, kita realisasikan setiap bulannya. Nah, ini mungkin yang menjadi perhatian di sini adalah belanja barang, belanja modal, dan belanja bansos. Untuk belanja barang kita sudah ada di angka 17,64%, sementara belanja modal 3,19% dan belanja bansos 48%. Jadi harapannya Bapak Ibu sekalian setidaknya untuk belanja barang dan belanja modal untuk menjadi perhatian, baik itu perencanaan maupun realisasinya nanti gitu ya, sehingga semuanya dapat berjalan dengan baik. Oke, next. Nah, ini kurang lebih perbandingan kondisi dibandingkan per jenis belanja dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Oke, next. Nah, ini realisasi belanja per KL. Ini setidaknya 5 besar di sini adalah BPOM, MA, Kepolisian, KPU, dan Kejaksaan RI. Nah, ini harapannya untuk KL-KL yang lain juga melakukan akselerasi ya Bapak Ibu sekalian di triwulan 2 maupun di triwulan 3. Oke, next. Nah, ini sebagai informasi saja Bapak Ibu sekalian bahwa kemarin bulan Maret ya, kita bersama-sama sudah mencairkan THR itu untuk PNS, TNI, dan Polri untuk gaji itu terrealisasi sebesar 12 miliar untuk 2.892 ASN atau PNS, TNI, Polri. Sementara untuk Tukin itu 6,20 miliar untuk 1.716 pegawai. Nah, sementara untuk PPN sendiri juga sudah kita realisasikan itu senilai 1,3 miliar untuk 405 PPNPN. Jadi saya mengucapkan terima kasih Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan kemarin terkait dengan pencairan ini tidak ada masalah dan semuanya berjalan lancar dan semuanya terkoordinasi dengan baik. Oke, next. Ya, ini untuk DJP Bapak Ibu sekalian. Sebetulnya yang sudah memiliki user DJP itu ada 61 satker gitu ya. Bentar, ini ada yang bocor. Ada 61 satker dengan jumlah vendor itu mencapai 47 vendor. Nah, bagi Bapak Ibu sekalian satkernya yang belum menggunakan ini, besar harapan ya untuk di cashless society ini, dan sesuai dengan instruksi Presiden itu kemarin juga sudah ada edarannya bahwa lebih menggalakkan penggunaan cashless. Jadi bagi satker Bapak Ibu sekalian yang belum menggunakan CMS, KKP dan DJP, mohon untuk segera disiapkan gitu ya. Dan tentunya rekan-rekan KPPN Baligi siap untuk membantu. Mungkin juga akan menjadi perhatian bagi satker yang memiliki dana PNBP gitu ya, di PNBP
walaupun memang kewajiban untuk cashless ini masih di rupiah murni, jadi harapannya bagi satker-satker yang PNBP diharapkan juga tetap segera menyiapkan digital society, cashless society ini, digital atau cashless, pembayaran cashless. Mungkin ada beberapa satker mungkin lebih lebih banyak menggunakan DIPA PNBP atau sumber dana PNBP. Nah, ini walaupun demikian mungkin mulai triwulan 2 ini kami juga akan mulai selektif untuk mengakses permintaan TUP dari PNBP dengan melihat apakah untuk rupiah murninya sudah disiapkan CMS, KKP maupun DJP-nya. Jadi nanti segera kami akan menyampaikan surat edaran kepada seluruh KPA untuk yaitu segera menyiapkan cashless-nya gitu ya, CMS, KKP dan DJP-nya. Jadi mungkin nanti minta tolong jangan komplain gitu ya, jangan protes kenapa kok TUP PNBP ditolak gitu ya. Ya itu semata-mata juga untuk kebaikan kita semua gitu ya. Setidaknya dari sekarang kita sudah menyiapkan semuanya karena memang untuk menyiapkan keperluan untuk cashless ini membutuhkan waktu gitu ya. Jadi mohon sekali lagi satker-satker yang memiliki sumber dana PNBP diminta juga yang belum menyiapkan, ntar ini ada yang bocor lagi, bisa minta tolong ya, diminta untuk sekali lagi semua satker ya, semua satker yang diwajibkan untuk segera menyiapkan semua ini. Dan ini kita lihat untuk DJP sendiri ini baru ada di berapa ini, 10 satker ya. Jadi mohon besar harapannya Bapak Ibu sekalian segera manfaatkan DJP. Oke, next. Nah, ini untuk kartu kredit sendiri juga baru dimanfaatkan oleh 13 satuan kerja gitu ya. Nah, ini kayaknya baru ini KSOPP dan Toba ini cukup akselerasinya lumayan banyak gitu ya. Sudah melakukan transaksi sebanyak 16 kali dengan nilai 44,5 juta ya ini. Jadi selain satker-satker ini mohon Bapak Ibu sekalian, nah ini kayak BPS nih, ini BPS bagus nih. Walaupun punya PNBP tapi tetap memanfaatkan ini ya KKP-nya atau memaksimalkan atau mengoptimalkan penggunaan KKP untuk rupiah murni. Oke, next. Ya, ini kita masuk ke realisasi transfer daerah ke pemerintah kabupaten, di mana sampai dengan saat ini realisasi kita sudah mencapai 20,35% yang terdiri dari DBH, DAU, DAK fisik, DAK non fisik, dan dana desa serta dana fiskal. 10 Maret apa? Ya. Iya. Iya, bocor lagi nih. Bentar. Ya, oke. Next. Nah, ini kurang lebih sebarannya Bapak Ibu di 4 kabupaten wilayah kerja KPPN Balige, yaitu Tapanuli Utara itu realisasinya 21,80%, Toba itu 18,50%, Humbang Hasundutan 20,42%, dan Samosir itu pada angka 20,33%.
36%. Oke, next. Mungkin itu ya. Ya, jadi mungkin itu yang bisa dapat saya sampaikan. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas kinerjanya dan semoga Bapak Ibu sekalian tidak bosan-bosannya kalau kami hubungi gitu ya terkait dengan caput, terkait dengan penghapusan SPP maupun SPM dan yang lainnya gitu. Dan kami melakukan itu semata-mata untuk kebaikan kita semua gitu ya. Jadi besar harapan Bapak Ibu sekalian untuk untuk kita bersama-sama berkomitmen untuk melakukan yang terbaik berkaitan dengan pelaksanaan anggaran APBN. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Horas, saya kembalikan ke Arta. Baik Pak, terima kasih atas penyampaian materinya Pak. Tanpa mengurangi rasa hormat, jika Bapak mempunyai agenda lain, kami persilakan untuk meninggalkan kegiatan ini. Ya, saya izin ya. Terima Ya, Pak. kasih. Nah. Baiklah Bapak Ibu, kita akan memasuki agenda yang berikutnya, yaitu evaluasi pelaksanaan anggaran Satker bulan April 2025 yang akan dibawakan oleh Pak Amir. Kepada Pak Amir kami persilahkan. Terima kasih Arta atas waktunya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu KPA, PPK, PPSPM, bendahara dan operator ya yang hari ini hadir. Sedikit ingin saya sampaikan beberapa hal terkait dengan pelaksanaan anggaran kita. Yang pertama, saya ucapkan banyak terima kasih di mana kinerja kita selaku KPPN Kuasa Bun itu baik, sangat baik di triwulan 1 dan ini merupakan akumulasi dari kinerja Bapak Ibu sekalian terkait dengan cashless, KKP, DJP, CMS, ya kan, ini sudah sesuai dengan apa yang diharapkan. Akan tetapi sesuai dengan apa yang disampaikan dengan Kepala KPPN tadi, Pak Oktana, mohon nanti untuk terkait dengan KKP, DJP, CMS agar ditingkatkan. Memang kita terkendala dengan pagu ya Bapak dan Ibu sekalian. Akan tetapi kita maksimalkan bulan per bulan, minggu ke minggu, mungkin hari per hari ya Bapak dan Ibu sekalian terkait dengan cashless. Itu, dan saya ucapkan terima kasih kepada 9 satker yang sudah menyumbang transaksi di JP di tahun 2000 di triwulan 1 ya. BPTU, KPP, Kejari Samosir, sungguh luar biasa nih. Dan saya tunggu juga nanti kejari-kejari yang lain untuk segera bertransaksi di JP ya. Itu yang pertama Bapak dan Ibu sekalian. Yang kedua terkait dengan caput, ya mohon nanti segera kita usahakan dapat caputnya nilai 100 ya Bapak dan Ibu sekalian. Karena apa? Memang untuk IKPA di triwulan 1 itu kita sudah dinyatakan 100. Akan tetapi khawatirnya itu akan terakumulasi sampai dengan akhir tahun. Gitu ya Bapak dan Ibu sekalian. Jadi mohon nanti kalau ada konfirmasi data tidak valid, data tidak terkonfirmasi, segera diperbaiki Bapak dan Ibu sekalian. Kita masih kemarin dari awal masuk di 8 April itu saya sudah memberikan mewanti-wanti untuk segera mengupload. Memang pengisian caput ini, penyelesaian caput di triwulan 1 Januari, Februari, Maret itu sampai tanggal 30 April, akan tetapi lebih cepat lebih baik. Jadi kita membersihkan lebih cepat. Ya, tolong ya Bapak dan Ibu sekalian kerjasamanya terkait dengan caput. Memang ada pertanyaan kemarin di Satker, nggak di KPPN Baligi sih. Di KPPN yang lain, Pak, IKPA kita kan sudah 100. Untuk apa lagi caput kita perbaiki? Jangan gitu berpikirnya, karena caput itu dia berantai bulan per bulan. Jadi nanti hasilnya akan kelihatan di akhir tahun. Jangan nanti mohon maaf ketika isinya tidak benar, tidak sesuai,
nanti di akhir tahun jadi permasalahan gitu. Itu ya Bapak dan Ibu terkait dengan caput, mohon segera diselesaikan, nanti akan kita bantu ya kan terkait dengan caput. Dan itu ya Bapak dan Ibu sekalian. Yang selanjutnya terkait dengan kemarin ada pendataan terkait dengan pegawai, jumlah pegawai dari Kanwil, dan itu diminta dengan kantor pusat dan berakhir tanggal, nanti suratnya kita akan share ya. Suratnya akan kita share ya Bapak dan Ibu, di kontak me, segera diselesaikan karena ini permintaan dari kantor pusat terkait dengan mapping pegawai dan jumlah biaya belanja yang harus digunakan. Mungkin untuk perencanaan ke depan ya kan. Dan sekali lagi, dan yang terakhir saya ucapkan terima kasih atas kerjasamanya terkait dengan penyaluran THR, baik tukin, THR tukin maupun gaji, semua sudah berjalan dengan lancar dan diterima tepat waktu. Memang ada beberapa satker yang belum melaksanakan THR ya, akan tetapi itu terkendala dengan Pagu. Jadi di luar kemampuan daripada kita semua. Sekian, terima kasih Bapak dan Ibu sekalian perhatiannya. Mohon kita kerjasamanya, mohon kami dibantu terkait kinerja kita bersama. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya kembalikan sama Arta. Baik Pak, terima kasih atas penyampaian materinya. Mungkin Bapak Ibu sekalian, jika ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan kepada Pak Amir, kami persilahkan pada kesempatan ini. Jika tidak terdapat pertanyaan, maka akan kita lanjutkan ke agenda berikutnya ya Bapak Ibu, yaitu terkait dengan bimbingan teknis laporan keuangan April 2025. Izin share screen ya Bapak Ibu. Baiklah Bapak Ibu, adapun materi yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini yaitu terkait dengan pelaksanaan koreksi data atau transaksi laporan keuangan tahun 2024 audited. Nah, berdasarkan surat Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor 95 tanggal 21 Maret 2025 ini, ada beberapa hal penting yang perlu kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Yang pertama yaitu apabila terdapat koreksi atau transaksi dalam penyajian LK tahun 2024 unaudited, maka Bapak Ibu sekalian harus menyampaikan terlebih dahulu ke kantor wilayah Bapak Ibu sekalian. Kemudian nanti tingkat wilayah Bapak Ibu sekalian akan menyampaikannya kepada unit eselon 1 Bapak Ibu sekalian. Sementara untuk satker pusat langsung menyampaikan ke unit eselon 1-nya masing-masing. Yang kedua, yaitu terkait dengan koreksi atau transaksi yang merupakan usulan mandiri ataupun hasil pemeriksaan BPK tahun 2024 unaudited, terdiri dari 3 jenis ya Bapak Ibu, yaitu koreksi data LK yang mengakibatkan perubahan data sakti dan SPAN. Yang kedua, yaitu koreksi data laporan keuangan yang mengakibatkan perubahan data sakti. Dan yang terakhir yaitu koreksi data transaksi RPATA tahun 2024. Nah, jika Bapak Ibu ada koreksi ataupun hasil temuan dari BPK dalam 3 jenis ini, maka kami sarankan Bapak Ibu sekalian untuk melakukan koreksi data, yaitu diusulkan terlebih dahulu ke kantor wilayah Bapak Ibu sekalian, dan kantor wilayah Bapak Ibu akan menyampaikan ke unit eselon 1-nya masing-masing. Nah, adapun jadwal ataupun deadline terakhir, yang pertama untuk koreksi data yang mengakibatkan perubahan data SPAN dan sakti itu paling lambat dilakukan tanggal 6 Mei ya Bapak Ibu. 6 Mei 2025. Nah, untuk koreksi data yang hanya mengakibatkan perubahan data sakti, batas akhirnya itu ditetapkan oleh Biro Perencanaan dan Keuangan. Nah, ini mungkin akan diinfokan kembali lagi kepada Bapak Ibu sekalian. Kemudian,
Seluruh koreksi data ini harus dikomunikasikan dan disetujui oleh tim pemeriksa BPK RI pada masing-masing kementerian ataupun lembaga Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya yaitu Bapak Ibu sekalian, jika melakukan koreksi data yang mengakibatkan perubahan data SPAN, ini wajib dilampirkan dengan surat pernyataan KPA yang menyatakan bahwa perubahan data telah disetujui oleh tim pemeriksa BPK. Jika Bapak Ibu ingin melihat lampirannya ataupun formatnya, bisa dihubungi ke saya maupun ke Pak Zaruli selaku Kepala Seksi Perakaya, Bapak Ibu sekalian. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya ingin mengingatkan juga kepada Bapak Ibu yang belum mengirimkan LPJ, mohon segera dikirimkan ya Bapak Ibu, paling lambat tanggal 21. Kepada Bapak Ibu yang telah menyampaikan pada kesempatan pertama, kami ucapkan banyak terima kasih atas sinerginya ya Bapak Ibu. Selanjutnya dari kepatuhan internal, kami juga tak henti-hentinya menyampaikan bahwa KPPN Balige sedang mengikuti ini ya Bapak Ibu, penilaian BBM. Nah, jika Bapak Ibu ada kendala terkait dengan pelayanan, bisa dikoordinasikan langsung kepada CSO maupun ke kami, staf di KPPN Balige. Dan juga kami mengingatkan kembali kepada Bapak Ibu, jika ada pengaduan yang hendak Bapak Ibu sampaikan kepada kami sangat terbuka ya Bapak Ibu untuk menampung segala pengaduan Bapak Ibu, terutama jika ada pegawai KPPN Balige yang melakukan tindakan fraud, mohon segera dilaporkan kepada kami melalui saluran pengaduan kami, atau Bapak Ibu sekalian bisa juga langsung datang ke KPPN Balige untuk melakukan pengaduan. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Jika ada diskusi maupun pertanyaan yang hendak disampaikan baik kepada saya maupun kepada Pak Amir, bisa disampaikan pada kesempatan ini. Kami persilahkan Bapak Ibu sekalian. Mungkin tidak ada lagi ya Bapak Ibu yang mau didiskusikan. Tak henti-hentinya kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu sekalian atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Pada kesempatan ini kita akhiri ya Bapak Ibu acara ini. Terima kasih, Horas. Izin lip ya Bapak Ibu. Bapak
Pas sedang bersuara nang happy obah. Jadi ada perahan dang ning merjum. Kan sikan perangkat speaker audio nonaktif. Bisa nah lakinan tepat-tepat do. Perjum nang patiu